Oke, perkenalkan saya Priscilla Mulder dengan NIM 233303030310 dan teman saya. Dan saya Zita Inika Tambolon dengan NIM 233303030266. Saya Manasi Simbolon dengan NIM 233303030284. Saya Anjeli Melin Pangaribuan dengan NIM 233030300295. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas pengembangan dari model regresi sederhana, yaitu multilinear regression yang digunakan untuk memproses lebih dari satu fitur dalam memprediksi sebuah target. Kami akan membahas topik 3 yang berisi permasalahan kedua, operasi matriks, implementasi multilinear regression tahap pertama, implementasi multilinear regression tahap kedua, dan menghilangkan bias. Baik, yang pertama, permasalahan kedua. Latar belakang dari permasalahan kedua ini adalah, pada model sebelumnya, kita hanya menggunakan satu fitur, yaitu simple linear regression. Di dunia nyata, data seringkali kompleks dan melibatkan lebih dari satu faktor atau fitur. Yang kedua, penambahan fitur pada studi kasus restoran. Fitur temperatur. Cuaca mempengaruhi keputusan orang untuk makan di luar. Temperatur sedang cenderung meningkatkan kunjungan ke restoran. Selanjutnya, fitur turis. Jumlah turis skala 1-10 juga diasumsikan berpengaruh terhadap jumlah penjualan dan kebutuhan bahan baku. Yang ketiga adalah konsep multilinear regression. Digunakan untuk memodelkan hubungan antara banyak fitur, yaitu X1, X2, X3, sampai Xn, dan target, yaitu Y. Selanjutnya, rumus dasar. Untuk satu fitur, yaitu Y sama dengan X kali W tambah B tambah BY sama dengan X kali W ditambah B. Untuk banyak fitur, yaitu Y sama dengan X1 kali W1 tambah X2 dikali W2 ditambah Xn dikali Wn ditambah BY sama dengan X1. Selanjutnya, W1 tambah X2 dikali W2 ditambah Xn dikali Wn ditambah B. Selanjutnya saya akan menjelaskan representasi data dalam matriks. Data dengan banyak fitur bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Contohnya, jika ada 8 data dan 3 fitur, 3 fitur itu adalah reservasi, temperatur, dan turis, maka bentuk datanya adalah 8 kali 3 matriks. Selanjutnya, topik yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas operasi matriks. Yang pertama, post tambah data. Endpoint, post laptop, body, JSON berisi merek laptop, tahun rilis, dan ukuran. Status 201 create. Valid, data berhasil ditambahkan. Yang kedua, get, ambil semua data. Endpoint, get laptop. Response, menampilkan seluruh data dalam bentuk array. Valid, menunjukkan semua data yang ada di database, termasuk data yang baru ditambahkan. Yang ketiga, get, ambil data berdasarkan ID. Endpoint, get laptop ID. Response, data dengan ID tertentu ditampilkan. Valid, data ditampilkan sesuai ID, menunjukkan endpoint bekerja. Yang keempat, put, update data. Endpoint, put, laptop ID. Body, JSON dengan data baru untuk diupdate. Status 200 oke. Valid, menunjukkan bahwa data berhasil diperbarui berdasarkan ID. Yang kelima, delete, hapus data. Endpoint, delete laptop ID. Status 200 oke. Valid, data berhasil dihapus dari database. Yang selanjutnya, get, konfirmasi hapus. Endpoint, get laptop ID yang telah dihapus. Status 404 not found. Valid, menunjukkan data tidak ditemukan, artinya penghapusan sukses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Anjeli Pangaribuan.
Implementasi multilinear regression tahap pertama. Implementasi multilinear regression tahap pertama tujuannya mengubah kode simple linear regression menjadi multiple linear regression dengan 2 tahap. Mengubah data menjadi bentuk matriks, mengadaptasi kode agar menggunakan operasi matriks. 1. Import dataset, gunakan np loadex untuk membaca data dari file. Karena ada 3 fitur, X1, X2, dan X3, kita gunakan 3 variabel untuk membacanya. Python X1, X2, X3, ynp loadex data CSV unpack true. 2. Kolom stack, menghubungkan ketiga fitur menjadi satu matriks X. Python xnp kolom stack X1, X2, X3, cek dimensinya. Python accept output 30,3. 3. Reshape Y, data target Y di awalnya berdimensi 30. Ubah ke bentuk matriks 3,1. Python Y sama dengan Y dot reshaper 30,1. Cek dimensinya. Python Y shape output 30,1. Kesimpulan tahap pertama. Data input X matriks berukuran 30,3 G. Data target Y matriks berukuran 30,1. Siap untuk lanjut ke tahap kedua, mengubah fungsi agar mendukung operasi matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zita Yunika Tampubolo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi multilinear regression tahap kedua. Pada tahap kedua ini dilakukan penyesuaian fungsi-fungsi regresi linear agar dapat menangani data berbentuk matriks. Perubahan utama dilakukan pada yang pertama yaitu ada prediksi, loss, gradient, dan train. Yang pertama itu ada prediksi. Prediksi menggunakan operasi perkalian matriks yaitu np matmul xw dengan x berdimensi 30,3 dan w 3,3. Menghasilkan output berdimensi 30,1, bias diabaikan sementara. Yang kedua itu ada loss, menggunakan MSI karena dimensi antara prediksi X, Y, dan Y sudah sesuai, yaitu 30,1. Yang ketiga itu ada gradient, menghitung turunan loss terhadap W menggunakan bentuk matriks NP matmul XT prediksi XW sampai Y atau X. Yang keempat atau yang terakhir itu ada train, hanya menyesuaikan inisialisasi W dengan NP0 3,1, model dilatih dengan 10.000 iterasi, dan learning rate 0,0001, menghasilkan loss akhir sebesar 6,564353. Artinya model mampu memprediksi dengan selisih rata-rata maksimal sekitar 6 satuan bahan baku. Tahap selanjutnya akan menambahkan bias untuk melihat peningkatan akurasi model. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya atau dijelaskan oleh teman saya, Priscilla Maida. Yang selanjutnya adalah menghilangkan bias. Latar belakang dari menghilangkan bias sebelumnya, model multilinear regression dibuat tanpa memperhitungkan bias intercept sehingga akurasi belum optimal. Di sini ada rumus tanpa dan dengan bias. Tanpa bias yaitu Y sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3. Hasilnya adalah Y sama dengan X1 dikali W1 tambah X2 kali W2 ditambah X3 dikali W3. Dan rumus dengan bias adalah Y sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah BY sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah B. Menganggap bias sebagai fitur XO daripada menambahkan variabel B secara terpisah,
kita bisa menuliskan Y sama dengan X1 W1 ditambah X2 W2 ditambah X3 W3 ditambah 1 kali BY sama dengan X1 W1 ditambah X2 W2 ditambah X3 W3 ditambah 1 kali B, dan menganggap I sebagai nilai XO sehingga menjadi Y sama dengan X0 dikali W0 ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 dengan X0 sama dengan 1, W0 sama dengan B kali Y sama dengan X0 dikali W0 ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 dengan X0 sama dengan 1, W0 sama dengan B. Selanjutnya, implementasi di kode NumPy. 1. Gunakan np.once untuk membuat sebuah array berisi angka 1 sebanyak jumlah sampel. Yang kedua, gabungkan kolom x0 once dengan fitur-fitur lain x1, x2, x3 memakai np kolom stack. Dengan begitu, vektor x menjadi berukuran yaitu jumlah sampel kali 4, kolom pertama adalah bias x0, diikuti dengan x1, x2, dan x3. Yang keempat adalah gradient descent. Selanjutnya akan memperbarui semua weight, termasuk W0 bias, secara otomatis. Sehingga menghasilkan hasil perbandingan loss tanpa bias, loss sama dengan 6.564.353. Dan dengan bias, loss menurun menjadi 6.564.037. Penambahan bias dengan cara ini sederhana, cukup menambahkan satu baris kode untuk membuat kolom np-once, namun sudah cukup menurunkan nilai loss dan meningkatkan akurasi model. Oke. Terima kasih, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai multilinear regression dan implementasinya dalam konteks data yang kompleks. Kami telah membahas bagaimana model ini dikembangkan dari regresi sederhana, cara menangani data berbentuk matriks, hingga bagaimana penambahan bias dapat meningkatkan akurasi prediksi. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi dasar untuk memahami konsep machine learning lebih lanjut, khususnya dalam topik deep learning ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.